Jadi sebelum gue bikin video buat gameplaynya dari role player ini, gue pengen bikin satu video dulu buat sekedar apa ya, mungkin trivia aja sih. Jadi dari mana sih sebenarnya dasar-dasar konsep yang muncul di role player ini? Karena uh, gue main D&D gitu, dan meskipun D&D itu dia apa namanya, dia bisa dibilang bapaknya RPG gitu dan udah diadaptasi dalam berbagai bentuk RPG. Cuma gue melihat role player ini menarik banget karena bentuknya dia bisa dibilang mirip banget sama sistemnya karakternya di D&D gitu. Jadi kayak karakter di D&D itu ada apa aja sih aspeknya? Yang pertama tuh ras. Kita bisa lihat di karakter sheet yang baru ini, yang tadi gue rapihin karena gue otak-atik dan berantakan, jadi gue bikin baru lagi. Di sini rasnya itu adalah Dragonkin. Nah, jadi dia ini dipilihin dari Tabletopia-nya pas di setup ulang. Kemudian setiap karakter itu juga punya kelas. Di sini kelasnya itu warrior. Kalau di D&D disebutnya fighter. Di kemudian yang di tengah ini yang jadi poin utama dari game ini yaitu ability attributes, kalau di sini nyebutnya. Kalau di D&D disebutnya ability scores. Jadi tapi atribut-atributnya tuh sama persis. Jadi ada 6, sama-sama ada 6, dan sebutannya sama-sama strength, dari paling atas strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom, sama charisma. Strength itu kekuatan fisik, dexterity itu kecepatan, constitution itu daya tahan tubuh, intelligence itu kecerdasan, wisdom itu biasanya pengalaman atau pengetahuan atau kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian karisma itu adalah kemampuan sosial si karakter. Jadi seperti yang kalian tahu, goalnya ini di sini adalah bikin status si karakter yang kita pilih ini mengikuti kelas yang udah ada. Jadi sorry, gue zoom lagi. Di sini kelasnya di sini buat karakter ini adalah warrior. Jadi di warrior ini dia harus yang paling bernilai buat seorang warrior itu adalah strength dan constitution, kemudian dexterity, karena warrior itu di D&D juga adalah kelas yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Sementara intelligence, wisdom, charisma dia nggak ngasih kita lebih banyak bintang karena secara di dalam dunia gamenya itu fighter itu lebih ngandelin kekuatan fisik. Di sini setiap kelas juga punya kekuatan yang khusus, cuma nanti kita bahas di pas kita mulai video tentang gameplay. Nah, buat di role player ini sendiri seperti yang gue udah sempat bilang, jadi di sini setiap kelas punya warna, dan warnanya ini yang menentukan bonus bintang kita nantinya pas penghitungan skor. Jadi di sini kita baru punya satu, tapi nanti pas berjalannya permainan itu kita bakal pasti ngincar yang warna merah, karena buat kita setiap dadu warna merah itu nambahin skor akhir kita nantinya. Jadi kita lebih prefer kalau kita bisa dapat dadu yang warnanya merah. Kemudian di D&D itu karakternya juga selain dari race, dari kelasnya, dia punya atribut juga, kemudian dia punya alignment. Jadi alignment di sini yang juga jadi bahan penilaian juga buat skor akhir itu. Kalau kita lihat di sini dia dibagi 4 sisi. Jadi ada evil, chaotic, lawful, sama good. Jadi di sini tuh Sentinel ini dia karakter yang punya orientasi sifat itu ke lawful sama good. Ya, sebetulnya alignment itu apa sih? Jadi alignment itu adalah bisa dibilang karakteristiknya si karakter itu. Jadi
apakah karakter itu lebih mengarah ke orang yang baik, karakter yang baik yaitu good, karakter yang jahat itu evil. Sementara lawful dan chaotic itu bagaimana karakter itu melihat peraturan atau keteraturan di dunianya dia. Jadi kalau karakter itu dia memegang teguh terhadap organisasi, peraturan, keadilan, nah dia itu dia berarti condong ke lawful. Sementara kalau dia berpegang teguh pada kebebasan, dia memegangnya ke chaotic. Jadi kita lihat di sini Sentinel ini adalah alignment yang bisa dibilang teladan yang sifat yang teladan banget ya, karena di sini selain dia mematuhi peraturan, dia juga karakter yang baik, jadi good gitu. Sementara kita bisa lihat di sini kalau dia berakhir di tiga titik ini, jadi chaotic ataupun evil, itu dia dapat pengurangan bintang. Berarti kalau nanti kita dalam bermain role player nanti kita ngambil skill atau trait yang mengarah ke evil atau chaotic, itu berarti kita nggak bertindak sesuai dengan alignment karakter ini. Karakter ini pengen dia lebih ke arah lawful dan good. Jadi semakin kita nanti beli kartu atau pakai kartu yang ngarahin dia ke good dan lawful, itu kemungkinan kita menang lebih besar nantinya. Kemudian buat aspek karakter yang terakhir itu adalah background. Kalau background itu di D&D sendiri, dia ngasih kita tambahan ability juga dan lebih ke background dari ceritanya. Cuma kalau di role player ini, dia sebenarnya lebih ke apa ya istilahnya, mungkin lebih ke gameplaynya aja gitu. Jadi mendorong kita buat ngikutin pattern tertentu buat dapat skor yang lebih tinggi nantinya. Jadi dari background ini dan alignment ini di role player ini lebih ke panduan dalam kita nanti ngambil keputusan saat gamenya nanti udah jalan. Jadi ini cukup bagus buat diprioritasin gua rasa. Dan kalaupun ini nantinya kita dapat jelek nih, misalnya 1-1-1, itu nanti nggak perlu khawatir karena di game ini banyak cara buat modifikasi angka-angka ini. Jadi nanti pas kita bahas tentang cara mainnya, nanti bakal lebih jelas gimana sih cara-cara buat manipulasi dadu-dadu ini. Jadi ini nggak bakal sampai akhir nanti 3 gitu, bisa ditingkatin karena hampir semua goal yang di sini tuh nilainya pasti tinggi. Dan buat nyampe 14 saja, kalau kita cuma punya 3 slot, berarti paling nggak harus 4-4-5, dan itu semuanya berarti kan di atas 3. Oke, jadi buat mungkin biar lebih jelas lagi contohnya, kita lihat contohnya perbedaan. Pertama, perbedaan kelas-kelasnya. Jadi tadi kita di dalam role player ini ada 6 warna kelas: pink, putih, hijau, hitam, biru, dan merah. Yang merah tadi kita pakai, dan setiap kelas itu punya 2 sisi. Jadi bisa dipilih kita mau yang mana. Misalnya bard, kita bisa pilih mau jadi bard atau jadi monk. Jadi atribut yang diprioritasin pun beda, ability-nya juga beda. Jadi itu tergantung gameplay kita mau kayak gimana. Druid tadi kita udah sempat bahas di video yang pertama. Jadi ini kelas yang lebih mengarah ke keseimbangan. Jadi dia hampir sama semua. Di baliknya itu adalah ranger yang lebih mengandalkan constitution. Jadi meskipun warnanya sama, prioritasnya beda dan ability-nya juga beda. Karena setiap kelas ini, setiap warna itu dipegang satu orang, jadi nanti saat kita main itu, kalau multiplayer ya, nggak pas sendiri itu, nggak perlu khawatir kita warnanya rebutan sama orang, karena satu player pasti megang satu warna kelas, entah itu merah, hijau, putih, hitam, biru, atau pink. Cleric lawannya paladin, rogue belakangnya thief, wizard belakangnya sorcerer. Jadi masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri dan pasti playstyle-nya juga beda-beda nanti kalau kita udah main.
Nah, ini meskipun dari tadi gue bilang ini mirip banget sama D&D, tapi sebetulnya dunianya role player itu adalah dunianya sendiri. Jadi ya pastinya karena role player ini bukan produk langsung dari yang bikin D&D, pasti dia nggak bisa pakai istilah-istilah yang sangat persis. Makanya di sini kelas-kelasnya pun meskipun ada yang sama kayak druid, ranger, cleric, paladin itu ada juga di D&D, cuma di sini kayak rogue dan thief itu kalau di D&D itu sama. Sementara tadi kita lihat kayak di apa namanya di role player ini disebutnya warrior, sementara kalau di D&D disebutnya fighter, belakangnya barbarian. Oke, yang jadi contoh satu lagi adalah race. Jadi race ini sebenarnya yang jadi basisnya role player banget gitu. Jadi sama kayak kelas tadi, ini juga nggak plug ngikutin D&D. Jadi misalnya di sini ada Frogkin, itu original dari role player, dan tadi karakter kita juga Dragonkin, itu kalau di D&D disebutnya Dragonborn. Jadi dia punya universe-nya sendiri buat role player, dan ini bisa dibalik buat ganti jadi versi ceweknya. Cuma nggak ada perbedaan buat gameplaynya, cuma display picture-nya aja yang ganti jadi cewek. Oke, itu buat kelas sama race-nya. Contohnya nggak cuma ini aja race-nya, jadi masih ada 3 race lagi, tapi gue pikir cukup ini jadi contohnya karena di sini race pengaruhnya mungkin nggak begitu besar, karena yang jadi faktor utama dari race di sini adalah di sini dia punya bonus sama penalti. Jadi buat Dragonkin kita dapat bonus 2 buat strength sama penalti 2 buat dexterity. Bonus 2 buat strength bakal bantu banget buat kita nyampe target kita yang 18, berarti kita kalau 18 itu kan harusnya semuanya 6, tapi buat kita nggak harus semuanya 6, bisa jadi ada 2 yang 4 karena bakal ditambah sama plus 2 dari Dragonkin ini. Kebalikannya dari dexterity itu juga kita sebenarnya harus tinggi dexterity-nya, cuma karena Dragonkin ini ada penalti buat dexterity, berarti angka di sini nanti harus lebih tinggi daripada 16. Mungkin harus 18 karena dexterity-nya ini minus 2 buat nyampe 16. Cuma nanti ada hal-hal lain juga yang mempengaruhi skor ini, mungkin dari item atau dari skill. Karena gue juga belum banyak main, jadi belum tahu trik-triknya itu apa aja nanti kalau udah main. Salah. Sementara buat background sama alignment itu di sini banyak banget sebenarnya pilihannya. Jadi mending kita nggak usah lihat satu-satu karena variasinya juga sebenarnya sedikit-sedikit. Jadi background itu macam-macam, dan di sini ada background story-nya masing-masing. Cuma yang tadi kayak gue bilang yang diperhatiin di sini cukup kombinasi dadunya dan itu di posisi yang mana aja. Jadi di role player ini nggak terlalu dipikirin ceritanya, cuma yang penting adalah nanti bonus yang bisa kita dapetin. Sementara kalau alignment ini lebih punya flavor jadi sama mekaniknya. Jadi kita lihat di sini kalau Guardian ini mirip sama Sentinel tadi, jadi dia lebih ngarah ke good. Jadi kita harus berusaha buat ngarahin skill dan trade-nya ke arah good. Sementara Sociopath sama Maniac ini adalah kebalikannya. Jadi dia malah lebih pengen ke evil. Jadi dia dapat penalti kalau ke arah good ya, dan chaotic. Dia lebih milih buat lawful dan evil. Sementara kalau Maniac ini dia benar-benar harus evil sama chaotic, jadi benar-benar kebalikannya sama Sentinel. Oke, buat video ini itu aja sih sebenarnya yang mau gue ceritain, karena gue pikir kenapa ini menarik banget buat gue ceritain, karena mungkin kalau gue nggak ngasih tahu ini dan kalian nggak terbiasa dengan istilah-istilah buat tabletop RPG, mungkin kalian bingung kenapa pilihan atributnya tuh ada strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom, charisma. Kenapa fight warrior itu dia mau strength-nya tinggi sama constitution-nya tinggi. Kenapa buat alignment yang
pengen good dan lawful itu dia harus nyari skill dan trait yang ngarah ke situ gitu, karena menurut gue itu bagian yang menarik banget dari role player ini. Oke, video yang ini cukup segitu aja. Nanti video selanjutnya baru kita mulai masuk ke dalam gameplay. Thank you for watching.